Namaku Mikyadi Dewi Rawan. Namaku Yohanes Owen Samudra Panjaitan. Namaku Daniel Fajar Fidiansyah. Namaku Faisal Afif Adiansyah Setiono. Nama saya Primani Pangasa Imanullah. Nama saya Yudi Winantoro. Saya Muhammad Saputra. Saya Muhammad Asijal. Hai, namaku Henry T. Cahyo Agre. Kami dari kelompok 4 akan membahas induktor. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang induktor. Jadi sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu dong, apa sih itu induktor? Apa itu induktor? Induktor adalah salah satu komponen elektronika pasif yang berarti dia tidak memerlukan arus listrik dalam pengoperasiannya. Nah, prinsip induktor itu sama dengan kapasitor, akan tetapi dia berbeda. Dia menggunakan medan magnet untuk menyimpan energi listriknya. Nah, satuan dari induktor sendiri ialah H atau Henry, sesuai dengan penemunya, yaitu Joseph Henry. Sejarah induktor. Induktor ditemukan oleh salah satu ilmuwan bernama Joseph Henry pada sekitar tahun 1830 bersama Michael Faraday yang juga mengembangkan sistem elektromagnetik. Karena hasil temuan ini, maka satuan induktansi dari komponen induktor adalah Henry, H. Satuan induktansi ini diambil dari nama penemunya, sedangkan sistem medan magnet pada induktor menggunakan prinsip hukum Faraday karena hukum ini diadopsi dari nama penemunya. Berikut mengenai cara kerja induktor. Ketika arus mulai dialirkan ke induktor, maka induktor akan mulai menghasilkan medan magnet. Medan magnet tersebut diakibatkan oleh perubahan arus listrik ke medan magnet dengan tidak mengubah tegangan listrik. Perubahan yang terjadi biasa kita sebut dengan flux magnet. Jadi selanjutnya perubahan arus listrik yang mengalir pada lilitan inti besi akan menghasilkan medan magnet di sekitar kumparan, sehingga besi tersebut akan berubah menjadi magnet selama mendapat arus magnetik dari sumber daya baik berupa arus bolak-balik maupun arus searah. Simbol induktor. Nilai induktansi sebuah induktor atau koil tergantung pada 4 faktor, diantaranya: pertama, jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan, semakin tinggi induktansinya. Yang kedua, diameter induktor. Semakin besar diameter, maka semakin tinggi pula induktansinya. Yang ketiga, permeabilitas inti, yaitu bahan inti yang digunakan seperti udara, besi, ataupun ferrit. Yang keempat, ukuran panjang induktor. Semakin pendek induktor atau koil tersebut, maka semakin tinggi induktansinya. Jenis-jenis induktor. Berdasarkan bentuk dan bahan intinya, induktor dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah yang pertama, air core induktor menggunakan udara sebagai intinya. Lalu ada iron core induktor yang menggunakan besi sebagai intinya. Lalu ada ferrit core induktor yang menggunakan bahan ferrit sebagai intinya. Lanjutan jenis. Yang pertama ada toroidal core induktor, yaitu menggunakan inti yang berbentuk O-ring atau bentuk donat. Yang kedua ada laminated core induction, menggunakan inti yang terdiri dari beberapa lapis lempengan logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing lempengan logam diberikan isolator. Yang ketiga ada variabel induktor. Induktor yang nilai induktansinya dapat diatur sesuai dengan keinginan. Inti dari variabel induktor pada umumnya terbuat dari bahan ferrit yang dapat diputar-putar. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari induktor. Fungsi yang pertama adalah untuk menyimpan arus listrik dalam medan magnet. Fungsi yang kedua adalah untuk menapis atau memfilter frekuensi tertentu dalam sebuah rangkaian. Fungsi yang ketiga adalah untuk menahan arus bolak-balik AC atau automatic current. Fungsi yang keempat adalah untuk meneruskan arus searah DC atau direct current. Fungsi induktor yang selanjutnya adalah lipat ganda tegangan yang dialirkan dan sebagai pembangkit getaran. Bersama kapasitor, induktor dapat berfungsi sebagai rangkaian resonator yang dapat beresonansi pada frekuensi tinggi. Dan selanjutnya, dua induktor atau lebih yang terkopel secara magnetik membentuk transformator. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu tempat terjadinya gaya magnet. Sekian video dari kami kelompok 4 mengenai induktor. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.